Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai stages of moral development. Apa sih stages of moral development itu? Jadi, stages of moral development itu merupakan teori tahapan perkembangan moral Kohlberg yang dikembangkan oleh psikolog Lawrence Kohlberg. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pemahaman moral seseorang atau pemahaman tentang benar dan salah. Berkembang seiring berjalannya waktu, teori ini dibagi menjadi 3 tingkat atau levels, di mana setiap tingkat memiliki 2 tahapan atau stages, sehingga totalnya ada 6 tahapan. Tingkat pertama atau level pertama itu ada level prakonvensional, yang dimana mulai dari tahap pertama atau stage ke-1, yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman. Maksudnya ini adalah penilaian moral didasarkan pada ketakutan terhadap hukuman, bukan pada pemahaman nilai moral yang sebenarnya. Artinya, seseorang menganggap suatu tindakan salah karena takut dihukum, bukan karena memahami alasan moral di balik kesalahan tersebut. Untuk contoh praktisnya itu ada seorang kakak tidak berani memukul adiknya karena takut dimarahi atau dihukum oleh orang tua. Untuk contoh penerapan di dalam kelasnya itu, seorang siswa tidak menyontek saat ujian bukan karena ia tahu menyontek itu tidak jujur, tetapi karena takut dimarahi guru atau mendapat nilai 0 jika ketahuan menyontek. Nah, untuk tahap kedua yang masih tergolong level pertama itu ada individualisme dan pertukaran, yaitu individu mulai memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, sehingga keputusan moral didasarkan pada keuntungan pribadi atau pertukaran timbal balik, bukan pada aturan mutlak dari otoritas. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk contoh praktisnya itu ada seorang anak berbagi mainan karena berharap temannya akan berbagi kembali. Untuk contoh di kelas, ada seorang siswa membantu temannya mengerjakan tugas bukan karena ingin menolong atau bersikap baik, tetapi karena nanti ia berharap temannya akan meminjamkan catatan pelajaran saat ia ketinggalan. Nah, yang berikutnya itu sudah masuk ke level atau tingkat kedua, yaitu konvensional, dan masuk ke tahap ketiga, yaitu hubungan interpersonal yang baik, yaitu penilaian moral didasarkan pada keinginan untuk menyenangkan orang lain dan mendapatkan persetujuan sosial. Individu berusaha bersikap baik, membantu, dan menjaga hubungan positif agar dianggap sebagai pribadi yang baik. Artinya, tindakan moral dilakukan bukan semata karena prinsip yang mendalam, tetapi karena dorongan untuk diterima dan disukai oleh lingkungan sosialnya. Untuk contoh praktis, ada seseorang membantu tetangganya yang sedang kesulitan karena ingin dipuji dan dianggap sebagai orang baik oleh lingkungan sekitar, bukan semata karena rasa empati atau kepedulian yang tulus. Lalu untuk contoh di kelas, ada seorang remaja mengikuti aturan di kelas karena ingin dianggap sebagai siswa yang baik oleh guru. Selanjutnya, tahap keempat yaitu mempertahankan tatanan sosial. Individu menilai benar dan salah berdasarkan kepatuhan terhadap hukuman dan aturan sosial. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas masyarakat, karena pelanggaran terhadap aturan dianggap dapat mengganggu kebaikan dan keteraturan bersama. Nah, untuk contoh praktisnya itu, seorang pengendara berhenti saat lampu merah bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi karena percaya bahwa mengikuti aturan lalu lintas penting bagi keselamatan publik. Lalu untuk contoh di kelas, seorang siswa selalu datang tepat waktu dan tidak pernah berbicara saat guru menjelaskan, karena ia percaya bahwa menaati peraturan sekolah penting untuk menjaga ketertiban dan suasana belajar yang baik. Lalu untuk level ketiga itu ada pasca konvensional, yang dimana masuk tahap kelima, yaitu kontrak sosial dan hak-hak individu. Kesadaran bahwa hukum merupakan kesepakatan sosial yang dapat berubah demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
individu mulai mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat daripada sekadar ketaatan mutlak pada aturan. Contoh praktisnya, seseorang mendukung hak untuk berdemonstrasi meskipun melanggar aturan tertentu, karena meyakini kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang mendasar. Untuk contoh di kelas, seorang siswa mengusulkan kepada guru agar aturan larangan membawa ponsel diubah, karena menurutnya ponsel bisa digunakan untuk mencari informasi belajar dan mendukung proses pembelajaran. Masuk tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, prinsip etika universal. Individu bertindak sesuai dengan kode moral pribadi yang diyakini benar, meskipun hal itu bertentangan dengan hukum atau norma sosial, demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang bersifat universal. Contoh praktisnya, seseorang menentang hukum yang tidak adil dan bersedia menerima hukuman karena bertindak berdasarkan prinsip moral kesetaraan yang lebih tinggi. Contoh di kelas, seorang siswa membela temannya yang dihukum tidak adil oleh guru karena ia yakin keadilan harus ditegakkan, walaupun tindakannya membuatnya dimarahi atau mendapat konsekuensi dari guru. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, teori ini memberikan struktur yang jelas untuk memahami bagaimana penalaran moral berkembang seiring dengan kedewasaan seseorang. Lalu menunjukkan bahwa moralitas tidak bersifat statis. Yang terakhir, membantu menjelaskan mengapa orang-orang pada usia atau tahap kehidupan yang berbeda mungkin memandang isu-isu moral secara berbeda. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, teori ini terlalu berfokus pada penalaran moral dan tidak cukup pada perilaku moral. Yang kedua, cenderung condong ke arah budaya barat yang individualis dan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan cara orang-orang dari budaya lain memandang moralitas. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai teori stages of moral development. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.